Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di halaman 95 sampai dengan 100 ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain di sesuai judul ini ya. Berarti tema 3 subtema 4. Nah, kalau yang mau subtema lain, kelas lain ya atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada nih daftarnya. Misalnya nih, kita kan kelas 4 ya adik-adik. Jadi adik-adik pilih playlist kelas 4. Klik biru-birunya. Nah, nanti playlist yang sudah Kak Rina buat untuk tema-temanya ada di sini. Sementara baru ada tema ini. Misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2. Jadi klik di bagian sini. Nah, nanti akan diputar otomatis ya videonya. Adik-adik lihat di sebelah kanan. Nanti ada videonya mulai dari halaman awal sampai dengan halaman akhir. Jadi bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya adik-adik ya. Jadi cari di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ada Edo nih. Kata Edo. Nah, Karina aktifkan penanya dulu. Nah, kata Edo, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini adik-adik. Ya. Nah, yuk kita lihat. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Bacalah hasil wawancaramu dan tuangkan dalam bentuk laporan. Pergunakanlah format laporan yang sudah diberikan oleh gurumu. Nah, sampaikan laporanmu kepada gurumu untuk diberikan masukan. Nah, pernahkah adik-adik berpetualang? Nah, ini membuat laporan hasil wawancara. Karina buatkan contohnya ya. Nah, ini ada banyak, cukup banyak, jadi adik-adik boleh capture ya. Ini yang pertama latar belakangnya, nanti boleh di-capture dulu. Di-capture tuh di-pause dulu ya, lalu adik-adik tulis. Kemudian berikutnya adalah maksud dan tujuan. Ya. Kemudian topik wawancaranya Kak Rina buat tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ini waktu dan tempat kegiatannya, ini disesuaikan saja ya. Kemudian laporan hasil wawancara, hasil wawancaranya. Nah, ini ya. Nah, agak banyak jadinya Karina langsung aja adik-adik pause dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kesimpulan ya. Nanti adik-adik bisa sesuaikan dengan topik yang adik-adik pilih ya. Yuk kita lanjut adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari adik-adik, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita loh. Yuk kita coba baca teks di bawah ini. Nah, judulnya Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Nah, ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangannya sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa dengan seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan juga sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak di sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak ya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang ya.
Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru ya adik-adik ya. Misalnya kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah, atau saat liburan ke rumah sanak saudara. Nah, nanti ceritakan petualangan tersebut ya. Kebun Pak Jajak subur, panen padi berlimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt. Ya, yogurt ini olahan susu yang rasanya agak-agak asam, yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya adik-adik. Sekarang yuk kita amati gambar-gambar berikut. Nah, nanti kita berikan tanda centang di gambar yang menunjukkan tanaman dan juga hewan yang terawat. Nah, kita nanti akan lihat ada banyak gambar. Yang pertama ini ada tanaman. Wah, lihat daunnya sehat sekali adik-adik ya. Jadi ini kita centang. Sudah dicentang dari bukunya. Lalu ini ada kambing ya. Nah, kambing ini gemuk ya, bersih. Jadi kita centang dia ini terawat. Lalu nah, ini nih daunnya kering di bagian sini adik-adik. Ya, di bagian sini kering. Jadi ini tidak terawat. Kak Rina diamkan saja. Lalu kuda. Nah, kudanya ini sehat ya, gemuk ya dan terawat. Jadi kita centang. Kalau ini adik-adik pasti sudah bisa lihat ini tidak terawat ya. Lalu kucing. Nah, ini kucingnya diberikan makan ya. Jadi kita kasih centang. Kemudian ayam. Nah, ini juga ayamnya gemuk-gemuk bersih ya. Kita centang ya. Ini juga daunnya bersih, pasti sering disiram dan dirawat nih adik-adik. Waduh, ini kasihan sekali, sampai kelihatan tulangnya nih adik-adik, tulang rusuknya. Jadi ini terawat nggak ya adik-adik? Enggak ya, karena kurus loh, kasihan ya. Yang ini layu, enggak ya, kita lewatin. Ini juga layu nih. Wah, kalau ini nih bagus sekali nih. Ya, pasti ini diberikan pupuk dan disiram. Kita centang. Ini banyak daun keringnya ya. Jadi kita biarin aja. Cabenya juga udah mengering nih. Kita diamin aja. Nah, yang ini sapinya terawat ya, gemuk, terawat bersih, kita centang. Ini apa ya adik-adik, kucing ya? Wah, kucingnya kasihan banget nih. Ya, sampai ada yang tergeletak nih satu. Ini kita tidak centang ya. Nah, adik-adik, dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan yang nggak terawat? Nah, kalau ciri-ciri yang terawat ya adik-adik, nah ini ada tempat buat nulisnya ya. Nih, tumbuhan dan hewan yang tidak terawat ya. Yang apa? Tumbuhan dan hewan yang tidak terawat ya. Oh, kalau ini nanti berarti kita jawab yang ini dulu ya. Yang ini jawabannya. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang terawat yaitu tumbuhan yang terawat memiliki daun yang berwarna hijau, bebas dari hama atau gulama. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama, sementara tumbuhan yang tidak terawat, batang dan daunnya layu, berwarna kekuningan atau coklat akibat layu. Juga dipenuhi banyak hama dan tidak subur. Kalau hewan yang tidak, nah kalau ini yang tidak terawat ya. Ini ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Kalau ini ciri-ciri hewan yang terawat ya. Nah, kalau yang hewan terawat bulunya bersih ya, tubuhnya bugar, bergeraknya lincah dan jarang sakit. Kalau yang tidak terawat tuh biasanya dia karena tidak dirawat dia lapar ya, lalu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu, bulunya juga kotor ya. Nah, berikutnya bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, kalau yang hewan ya sikapnya adalah merawatnya dengan baik, memberi makan dan minum, memberinya tempat atau kandang yang layak. Kalau tumbuhan yaitu merawat tumbuhannya dengan baik, memberikan pupuk, menyiram setiap hari, menjaga dari serangan hama atau serangan pengganggu. Ya biasanya dengan diberikan ada namanya pestisida atau kita bersihkan saja dengan dilap kutu-kutunya atau hama-hamanya ya. Nah, sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan ya yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, adik-adik, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, apa akibat dari kondisi tersebut terhadap manusia? Nah, Karina buatkan di sini. Nanti didiskusikan dengan kelompok. Hewan dan tumbuhan menjadi terawat dikarenakan manusia yang merawat hewan dan tumbuhan tersebut. Ya, sangat peduli dengan hewan dan tumbuhan. Mereka sadar akan kewajiban dan haknya terhadap hewan dan tumbuhan. Karena kalau hewan yang hidup di hutan mungkin dia bisa menjaga dirinya sendiri ya adik-adik, yaitu dengan mencari makanan sendiri. Kalau di perkotaan seperti misalnya kucing, terkadang eh, sulit menemukan makanan sisa ya atau menemukan orang-orang yang peduli melihat kucing di pinggir jalan dikasih makan itu juga jarang ya. Nah, hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajiban terhadap lingkungan. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu kematian tumbuhan atau hewan. Sehingga kalau hewan dan tumbuhan banyak yang mati, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kita juga akan kehabisan makanan nanti adik-adik karena sudah pada mati ya. Nah, berikutnya sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Sekarang bersama teman sekelasmu, pergilah keluar kelas. Amati lingkungan sekolahmu ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Ya, jika apakah tanamannya terawat? Nah ini dikondisikan dengan situasi adik-adik ya, sekolahnya bagaimana. Karina contohkan yang terawat ya, tumbuhan tumbuh dengan subur, banyak bunga yang bermekaran, rumput pengganggu tanaman tidak ada karena dicabut setiap hari oleh Bapak penjaga sekolah. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Sudah bersih karena kita melaksanakan piket setiap hari ya, dan juga dibantu oleh Bapak penjaga sekolah. Nah, salah satu kegiatan piket adalah membersihkan halaman sekolah. Kami saat piket membersihkan halaman sekolah dari sampah plastik maupun sampah lainnya. Sekarang buatlah rencana dengan teman kelompokmu, kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau juga ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam ya adik-adik, lalu bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Nah, contohnya seperti ini ya. Rencana kegiatan kelompok tujuannya menanam tanaman bunga mawar misalnya. Bahan yang diperlukan adalah ember bekas atau kaleng bekas, tanah, sekam itu yang seperti kulit padi ya, bibit tanaman bunga mawar ya, bisa tanaman jadi atau yang sudah muncul batangnya atau tanamannya. Jadi kita tinggal membesarkannya saja. Langkahnya adalah ambil ember atau kaleng bekas, campur tanah dan sekam, masukkan ke dalam ember atau kaleng, ambil bibit bunga, tanam di ember atau kaleng bekas tadi, siram dengan air secukupnya. Nah, cara agar tanaman tumbuh dengan baik adalah diletakkan di tempat yang cukup menerima sinar matahari, ya, yaitu misalnya di teras kelas. Lalu siram tanaman setiap pagi hari. Nah, memberi pupuk setiap 1 minggu sekali, merawat tanaman yang terdapat rumput atau tanaman pengganggu, ya. Nah, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkan semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu ya. Nah, ini boleh adik-adik isi nanti ya. Ini sesuai dengan adik-adik kegiatannya selalu, itu sering ya, kadang-kadang atau tidak pernah ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!